Ustadz, apakah Allah masih menerima taubat kita jika kita sudah pernah berzina? Oh, kalau berzina jangan ikut-ikut saya. Kita zina sama pelacur. Gini, kalau Anda masih punya kesempatan bernyawa dan belum sampai nyawa itu ke kerongkongan, maka tobat itu sangat terbuka bagi Anda. Kecuali kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Segera kembali. Bahkan ada ayat yang khusus diturunkan untuk pertanyaan Anda ini. Ayatnya ayat ke-53, surahnya surah ke-39. Ayat itu diturunkan untuk menjawab seseorang yang terlibat dengan pertanyaan Anda seperti ini dan dia mau tobat. Maka Allah turunkan ayat kuliah, ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah berbuat israf. Di antara israf yang mengerjakan perbuatan dosa besar. Dosa besar di antaranya zina. Ketika dikerjakan seperti itu dia mau tobat. Kata Allah, ayo tobat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kalimat jangan putus asa? Karena orang kalau berbuat dosa besar, setannya lebih mudah menjerumuskan dia. Karena akan dibuat kalimat-kalimat dalam dirinya, seakan-akan mencegah dia untuk bertobat. Sudah, dosa kamu berbuat sudah begitu besar, nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Sudah, kamu sudah terlanjur basah, berenang sekalian, tinggalkan perbuatan yang ini. Kamu medannya di sini, kamu dunianya di sini. Kata Allah, itu semua tidak benar. Saya itu adalah Tuhan rahmat, bukan Tuhan ghadab. Rahmat saya melebihi ghadab yang ada dalam diri saya. Maka rahmat itu manfaatkan. Tobat. Ayo tobat. Saya katakan, jangankan Anda, pelacurnya pun. Maaf ya. Duhai perempuan-perempuan dimanapun Anda berada, yang terjebak dalam pengaruh setan untuk menjajakkan dirinya. Sehingga disebut dengan pelacur. Maaf, saya tidak ingin memperindah bahasa ini. Saya tegaskan pada Anda ya. Kalau maksiat itu, istilahnya jangan dibikin sopan. Kalau dibikin sopan, nanti bangga tampilannya. Maaf, koruptor maling. Ketika dibuat koruptor, dipakein jaket kuning, cuma pakai jaket. Masya Allah, enak banget senyum-senyum, bawa tas. Kontingen koruptor Indonesia, bawa tas. Senyum, foto-foto, bilang maling. Samakan dengan ayam. Kenapa orang pencuri ayam disebut maling? Pencuri uang ratusan miliar triliun disebut dengan koruptor. Walaupun mungkin maknanya berbeda, tapi kalimatnya diperindah. Maaf, perempuan menjajakan diri di malam hari, jangan disebut kupu-kupu. Nggak ada hubungan. Kupu-kupu aja nggak begitu. Ya, sebut aja dengan bahasa yang menjijikkan itu, sehingga orang menjauhinya. Pelacur, selesai. Laki-lakinya apa? Jangan dipersempit. Buaya. Buaya aja nggak begitu. Udah sebut aja misalnya pria jahat, pria buruk, pria pezina. Selesai. Tuh pria pezina tuh. Bukan itu hidung belang. Hidungnya sama. Nggak belang dia. Katakan pezina. Begitu disebut pezina, dia akan menjauhi perbuatan itu. Ayo, tempat-tempat zina, sebut aja begitu. Ya, jangan disebut dengan kalimat-kalimat yang indah. Begitu disebut dengan kalimat yang indah, seakan-akan perbuatan itu menjadi baik. Teruskan. Pernah dengar tentang hadis ini? Seorang pelacur memberikan air, minuman kepada seekor anjing. Ketika diberikan itu, tiba-tiba keluar firman-Nya. Dengan segala keikhlasannya dia masuk ke dalam surga. Pernah dengar hadis itu? Jangan salah baca. Kalau salah baca nanti, jadi pelacur aja bisa masuk surga. Cukup cari anjing aja. Anjing, kasih minum, surga. Kalau seperti itu enak banget. Bukan, cara bacanya adalah ketika dia memberi minuman itu, dia sadar dengan dirinya. Ini anjing aja hewan najis. Disebut najis. Keadaannya terhina. Diberikan minuman, tiba-tiba dia bisa berubah beraktivitas dengan cara yang baik. Saya manusia, bukan hewan. Walaupun saya melakukan perbuatan hina, kenapa saya tidak berubah seperti anjing ini punya energi? Dalam bahasa syariat, wahyu itu disebut dengan tuntunan air. Allah menurunkan air dari langit, membuat tanaman yang kering, tanah yang kering, menjadi gembur kembali. Allah menurunkan wahyu-wahyu dari langit, ajaran-ajaran, membuat hati yang kering menjadi subur kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sadar dia dengan perbuatan itu, bertobat dirinya. Tobat itu yang menggugurkan dosanya, berubah jadi beramal soleh. Amal solehnya yang menjadikan dia terjamin surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelacur, tobat, masuk surga. Pembunuh 100 orang, tobat, masuk surga. Maka saya ajak orang yang pernah berbuat perbuatan semacam ini, ayo tobat. Ada kesempatan. Dan jangan ditampakkan. Maksiat yang tampak hanya mengundang bencana. Ini sekarang ini sudah banyak nih. Saya perhatikan orang bangga berbuat maksiat. Awas, hati-hati. Homoseksual,
lesbian, LGBT, macam-macam sudah bangga bikin kontes, bikin macam-macam, ngundang musibah tuh. Ngundang musibah. Dan kita doakan, kita ajak mereka dakwahi dengan lembut supaya meninggalkan perbuatan-perbuatannya. Doakan Pak. Dalam malam kesempatan hari doa, istighfar. Karena istighfar itu diantaranya bisa menahan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, sepanjang kamu hidup mereka tidak akan pernah saya azab. Kalimatnya fiil. Tapi ketika nabinya meninggal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kenapa yang pertama kata kerja, yang kedua kata benda? Pertama kata kerja karena di zaman Nabi setelah masuk Islam jarang orang berbuat maksiat. Setelah nabinya meninggal berubah jadi kata benda, orangnya banyak bermaksiat. Tapi kenapa azab ditahan oleh Allah? Ada kalimat di ujungnya, wahum yastaghfirun, karena ada orang-orang yang masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa malam. Ya, bikin programnya. Saya kemarin ke Padang berapa waktu lalu, wali kota Padang punya program Padang bebas maksiat. Saya kira ayo Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung bebas maksiat. Anda berdoa, dakwahi, tampakkan kebaikan. Ayo mulai sekarang yang ngaji dengan saya minta komitmennya. Kalau Anda pegawai, berangkat ke kantor, perilaku yang baik. Tunjukkan nilai keislaman. Jujur dalam bekerja. Jangan takut, Anda tidak akan kehilangan rezeki. Anda nggak korupsi pun, rezekinya segitu. Anda korupsi, rezekinya nggak nambah segitu juga. Jadi kalau Anda bisa dapatkan yang halal, kenapa mencari dengan yang haram? Nggak usah. Yang baik-baik aja, rezeki Anda sudah terjamin. Demi Allah saya katakan, kelihatannya banyak, cuman segitu juga. Kalau Anda berbuat baik, ditahan oleh Allah, seperlunya dikasih, perlu dikasih supaya Anda nggak repot. Kadang-kadang dikasih banyak supaya bisa zakat, supaya bisa infak. Cukup tempuh dengan cara yang jujur, rezeki datang dengan semestinya. Ayo Anda yang bekerja di birokrasi, di diplomasi, jujur aja udah. Tunjukkan nilai keislaman. Pak, kenapa so soleh sih? Gak nerima proyek begini, bukan soleh. Saya ingin menunjukkan bahwa agama yang saya peluk selalu mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan. Demi Allah saya katakan, saya tidak menerima ini pun rezeki saya akan didapatkan dengan seperlunya. Sesuai dengan kebutuhan saya. Paham? Ditinggalkan yang tidak baik. Apapun pekerjaan Anda, yang polisi, yang tentara, yang macam-macam, yang camat, yang lurah, yang bupati. Ayo, kalau Anda merasa mengaji dengan kami, tunjukkan bahwa apa yang kita pelajari bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Yang seperti ini, tobat. Kalau Anda tobat, saya doakan, saya bermohon pada Allah, semoga yang bertanya ini kalau benar-benar dia bertobat, dan semua yang bermaksiat bertobat, saya bermohon pada Allah, semoga dimuliakan dengan surga saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ini waktunya. Satu lagi terakhir ya, ini yang terakhir. Oh maaf, ini cara tobatnya ada di Quran surah keempat ayat 17 sampai 18. Segerakan, jangan ditunda. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'an bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang tobat itu kalau pengen cepat diterima tobatnya, begitu dia terfikir tobat, segera tobat saat itu. Kalau siang ini Anda sadar salah, diam. Tobat, jangan tunggu malam, karena boleh jadi ketika Anda merencanakan malam, maut datang lebih cepat daripada apa yang Anda fikirkan. Terkadang saya bingung dengan diri saya sendiri. Anda aja bingung dengan diri Anda, apalagi saya. Kenapa Anda bingung? Saya selalu berbuat kebaikan, kenapa diinformasikan? Tetapi saat saya menemukan kemungkaran, saya hanya hanyut di dalamnya. Apakah saya termasuk orang munafik? Teman-teman sekalian, baik itu tidak akan bertemu dengan keburukan. Amal soleh tidak akan bertemu dengan amal salah. Jadi kalau Anda beramal soleh masih berbuat yang salah, pasti ada yang salah dengan mengerjakan amal solehnya. Orang sholat tidak akan maksiat. Nggak ada orang sholat ke masjid, keluar masjid mengambil sendal orang lain. Nggak ada. Ih, sendal saya di mana ya? Kayaknya di sini deh. Tadi di sini betul. Oh iya yang ini dipakai aja. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Kalau sholatnya benar, dia nggak akan begitu. Sering saya lihat di YouTube tuh ada CCTV mengatakan yang ngambil kotak infak, ngambil ini, ngambil itu. Itu kalau orang sholatnya benar nggak akan begitu. Yang mungkin terjadi, cara ibadahnya salah. Karena ibadah yang benar akan menekan Anda untuk berbuat maksiat. Maka dari itu saran saya yang pertama adalah tolong koreksi dulu cara ibadah Anda. Pahami dengan baik. Yang kedua saya berikan cara cepat. Ini cara paling gampang. Cara paling gampang. Kalau Anda telah beramal soleh, tiba-tiba ada ajakan berbuat maksiat, langsung katakan pada diri Anda. Katakan, kalau kamu berbuat seperti ini, bayangkan kamu akan diwafatkan saat kamu bermaksiat. Ini cara paling gampang.
Jadi kalau Anda ingin berbuat maksiat, bayangkan seketika diwafatkan oleh Allah. Barusan sholat, keluar dari masjid, pengen ngambil sendal orang. Bayangkan saat ngambil sendal itu Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saat Anda tanda tangan proyek yang tidak jelas itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saat Anda diajak berzina diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Allah saya katakan kematian adalah peringatan yang paling kuat untuk selalu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.